Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola al-muslimun RW 16 Desa Sekarpulo Kabupaten Malang rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi lantaran turunnya ridhona dan rahmatnya untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga malam hari ini kita masih bisa melaksanakan taklim kita berupa kajian kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat barokah di sini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam adalah sama-sama kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan dan kita rindukan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimakumullah, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita tabarrukan sebagaimana biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan barokah dari apa yang kita kaji malam hari ini. La hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darani bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita selesaikan dulu bab puasa, baru nanti ganti bab al-qismu tsani al-qaulu fi ijtinabil ma'as, tentang meninggalkan maksiat. Dan juga mungkin sebelum ganti bab nanti kita selesaikan permasalahan tentang puasa. Seperti kemarin ada yang menanyakan bagaimana hukumnya mengganti puasa orang yang sudah meninggal, ya. Nanti kita lanjutkan tanya jawab supaya semuanya jelas, dan dalam melaksanakan ibadah puasa mudah-mudahan kita dipertemukan Ramadan yang akan datang, sehingga nanti tidak ada kendala lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan dulu bab ini, nanti baru kita bahas yang lain-lain. Kita awali dengan mengutip kembali dawahnya Rasulullah bahwasanya wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya dalam kekuasaannya, la khalufun fami shaimi, sungguh, di situ ada lam taukid la, ya. Berarti sungguh bau mulut atau tidak sedap, bau mulut tidak sedap fami shaimi, la khalufu fami shaimi, sungguh bau mulut atau bau tidak sedap dari mulut seseorang yang puasa. Atyabu, itu lebih harum indallahi, menurut Allah, min rihil miski, daripada minyak kasturi. Yaqulu, berfirman siapa Allah Ta'ala azza wa jalla, maha perkasa lagi maha agung, innama yadharu syahwatahu, sungguh telah meninggalkan syahwatnya, maksudnya hambaku, ya, seseorang yang puasa tadi, wa ta'amahu, dan telah meninggalkan makannya, wa syarabahu, dan telah meninggalkan mulutnya, min ajli, karena aku, fasaumu, maka adapun puasa, li, itu untukku, wa ana, dan aku, kata Allah, ajzi bihi, yang akan membalasnya. Jadi kelebihan dari puasa-puasa ini berapa kadar pahalanya lipat
lipat berapa itu semata-mata prerogatif dari Allah. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu sudah ditentukan bahwa malaikat juga sudah diberi wewenang untuk mengatur berapa pahala yang harus diberikan kepada seseorang hamba yang telah melakukannya. Tapi untuk puasa ini rahasia dari Allah, karena keutamaan dari puasa itu. Jadi pahalanya puasa berapanya, lipat kalinya itu semata-mata hanya Allah yang tahu ya. Wa na'zi bihi wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah dawuh, lil jannati, di dalam surga, babun, ada sebuah pintu, yuqalu, yang disebut, lahu, bagi pintu tersebut, ar-royanu, disebut ar-royan. Di surga itu ada pintu yang dinamakan ar-royan, la yadkhuluhu, yang tidak akan memasukinya pada bab itu, pintu itu, illa shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi di surga itu disiapkan pintu khusus yang itu untuk orang-orang yang ahli atau yang sudah tekun di dalam puasanya, istiqomah, kemudian tidak sekedar puasa fardunya, termasuk puasa-puasa sunnahnya. Jadi orang yang lain belum boleh masuk, bahkan tidak boleh masuk melalui pintu itu kecuali mereka-mereka yang rajin puasa. Sampai di sini bab puasa habis. Dan ini penjelasan dari mu'alif, penulis kitab ini. Fahadzal qadru, adapun inilah, yakfika, cukup bagimu penjelasan-penjelasan tentang ketaatan ya. Kemarin tentang bagaimana bangun tidur, bagaimana bersuci waktu wudu, kemudian sholat jamaah, Jumatan, dan terakhir puasa. Ini sekedar fahadzal qadru, sekedar pengetahuan, yakfika, cukup, min syarhi ta'ati, dari penjelasan tentang taat, min bidayatul hidayati, dari kitab Bidayatul Hidayah. Fa'idzah tajta, maka jika membutuhkan engkau, ila zakati, tentang zakat, wal haji, dan haji, au ila mazidi syarhi sholati, atau membutuhkan tambahan penjelasan tentang sholat, wasyami, dan puasa, fatlubhu, maka carilah, auradnahu, mimma auradnahu, yang telah menjelaskan aku, kata Imam Ghazali, penulis kitab ini, hu, pada ma fi kitabina, di dalam kitab kami, Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin ya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu lebih jelas lagi, lebih detail ya. Dan ini kitab karangan Imam Ghazali yang fenomenal ya. Jadi seorang santri yang ngaji di pondok pesantren belum dapat istilahnya paripurna sebelum ngaji kitab Ihya Ulumuddin ini ya. Jadi walaupun sealim apa orang tersebut, kalau belum mengaji atau mempelajari Ihya Ulumuddin, belum dikatakan ahli ilmu ya, karena di dalamnya ini lebih menjelaskan bagaimana sikap orang-orang yang alim ya, bagaimana dia menjaga hatinya terutama. Jadi memang kitab tasawuf di sini puncaknya, dan kitab ini banyak dijadikan pedoman oleh ahli-ahli barat, terutama yang menekuni di bidang teologi ya, tasawuf ya. Jadi inilah keutamaan kitab Ihya Ulumuddin. Namun sayangnya dulu pas bagian yang inti di juz 4 tidak bisa tuntas, karena kebetulan jadwalnya itu pagi hari bersamaan dengan jadwal ngajar di Aliyah, jadi nggak bisa tuntas ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan juz 1 sampai juz 3, ini 4 juz. Sayangnya yang juz 4 terutama yang bab-bab ad'iyah itu dulu tidak sempat selesai. Ini sekedar untuk tahadus bin nikmatin, jadi sekaligus untuk memberi pencerahan bagi kita, mungkin anak cucu kita nanti mudah-mudahan bisa mempelajari kitab Ihya Ulumuddin ini, artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, Ihya Ulumuddin ya. Jadi inilah sekedar
tambahan atau penutup dari kitab bab taat. Untuk berikutnya nanti kita masuk bab Qismusani al-qaulu fijtina bil ma'asi, bab tentang menjauhi maksiat. Jadi Ibu Anu tidak masuk, Bu Lutfi ada. Oh, jadi mengenai kemarin ya Ibu ya. Jadi intinya kafarat yang dimaksud di situ adalah fidyah ya. Jadi bagi orang yang sebenarnya berkewajiban puasa itu boleh meninggalkan puasanya. Ada kalanya hanya mengkodok puasanya, tidak membayar fidyah. Tapi ada yang mengkodok puasanya juga membayar fidyah. Siapa saja orang-orang itu, kalau orang tersebut sudah mundur dari segi usia, kemudian kemampuan fisiknya sudah tidak memadai lagi, maka cukup membayar fidyah ya. Berapa hari yang dia tinggalkan. Sementara kalau orang yang sedang hamil atau sedang menyusui anak, itu dilihat dari dua sisi. Kalau kekhawatirannya itu mudarat kepada diri ibu tersebut yang menyusui atau sedang mengandung, maka dia wajib mengkodok saja. Boleh tidak puasa di siang hari di bulan Ramadan, tapi hanya mengkodok puasanya. Tapi kalau khawatir mudarat pada anak yang dikandung atau yang disusui, takut kurang asupan gizi sehingga akan, kalau sekarang istilahnya stunting ya menurut ibu-ibu PKK ini, maka boleh dia tidak puasa, tapi wajib mengkodok dan membayar fidyah di hari yang lain ya. Kemudian ini juga dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 183, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Jadi wajib bagi orang-orang yang merasa berat untuk melakukannya tetapi mampu dari segi ekonomi, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Berapa kadarnya? 1 mud itu kalau tidak salah 6,7 on dibulatkan menjadi 7 on tiap hari, sebanyak puasa yang ditinggalkan. Jadi dalam hal ini sebenarnya ini untuk kita semua ya. Bagi keluarga muslim sebenarnya wajib memiliki buku ini ya, Fikih Islam karangan Sulaiman Rasyid. Ini sangat komplit, lengkap ya. Mulai bab toharoh, terus bab zakat, puasa, lengkap ya. Ini kalau tidak salah sekarang mungkin 40.000 ya. Dulu ini saya beli tahun 90-an hanya 7.000 berapa. Ini lengkap sekali. Jadi mohon seharusnya ini tiap keluarga muslim memiliki buku ini ya. Ini komplit sekali. Kalau mungkin nanti ada penjelasan yang perlu ditanyakan, monggo dibahas bareng ya. Ini komplit sekali. Mulai bab toharoh sampai bab siasah politik ya. Kalau yang mau terjun di dunia politik ada juga di sini. Jadi ini perlunya kita memiliki buku ini karena ini komplit, sudah berapa kali cetak ini, ratusan ya. Saking populernya kitab ini. Karangan Sulaiman Rasyid, Fikih Islam. Di sini juga dijelaskan juga ya. Jadi mengenai kemarin itu bagaimana orang yang sudah meninggal, tapi kalau memang dia tidak punya nazar, maka tidak wajib ya mengkodok. Bahkan di sini ada dua pendapat juga mengkodok orang puasa ya. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, kemudian ia mati sebelum mengkodok puasanya, umpamanya uzurnya terus menerus sampai ia mati, ia tidak berdosa dan tidak wajib kodok ya. Kalau memang secara fisik sudah lemah enggak berdaya ya. Tidak pula wajib fidyah. Ini ada dua kaul berarti ya. Tapi ada juga yang tidak wajib mengkodok tapi cukup membayar fidyah. Tapi kalau ada kemungkinan kalau dia sembuh itu sebenarnya sanggup puasa, ya di sini baru wajib mengkodok. Kalau sudah tidak kalau misalnya dia sembuh pun tidak akan mampu membayarnya, maka tidak wajib mengkodoknya. Itu berarti uzurnya sudah uzur syar'i. Mengenai puasa sebelum kita ganti bab, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Monggo. Iya. Iya. Nah ini tadi makanya tidak perlu ya. Kecuali kalau punya nazar, puasa nazar maka wajib. Karena di zaman Rasulullah ada seorang perempuan yang datang menghadap Rasulullah. Beliau bertanya, wahai Rasulullah,
bagaimana dengan puasanya ibuku? Dia punya nazar hendak puasa, kemudian dia meninggal. Terus Rasulullah menjawab dengan kiasan, seandainya ibumu meninggal hutang, kemudian meninggal belum terbayar, apakah kamu wajib membayarnya? Anak tersebut menjawab, iya, saya harus membayar hutangnya ibumu. Karena itu bayarlah, puasalah untuk puasa mengganti puasanya ibumu. Jadi kalau yang wajib membayar atau mengkodok bagi ahli warisnya itu bagi yang puasa nazar. Kalau bukan nazar maka tidak wajib. Jelas ya? Kalau puasa nazar maka wajib ahli warisnya mengkodoinya. Sebagaimana karena nazar itu dihitung sebagai hutang. Jadi Rasulullah mengumpamakan kalau ibumu punya hutang belum terbayar sampai meninggalnya, maka apakah kamu wajib membayarnya? Kemudian oleh perempuan tersebut dijawab iya. Karena itu sumi li ummi. Jadi puasa li ummik ya. Puasalah untuk ibumu. Jadi yang wajib dikodoi bagi yang hidup, bagi puasanya orang yang meninggal itu kalau puasa nazar. Tetapi kalau puasa wajib, misalnya seperti saya misalnya dalam keadaan sehat ini, ujuk-ujuk belum sempat puasa, kemudian meninggal, tapi di siang hari ya syaratnya. Tapi kalau yang belum terlampaui tidak, misalnya saya selama bepergian mokel ya di jalan, ada 2 hari selama musafir, kemudian meninggal di perjalanan, maka itu sudah berkewajiban, maka yang ahli warisnya ini wajib mengkodoknya. Tapi kalau tidak, artinya tidak dalam keadaan uzur kok ujuk-ujuk enggak puasa, artinya maaf ini tadi ya. Kalau orang tersebut masih mampu berpuasa tapi tidak berpuasa kemudian meninggal, maka itu wajib dikodoi. Tapi syaratnya meninggalkan puasa tadi dalam keadaan yang dibolehkan syar'i, termasuk dalam bepergian silaturahmi. Tapi kalau untuk maksiat ya tetap bayar. Misalnya ada dendanya, itu azabnya ya, karena sudah lalai di dalam melaksanakan puasa. Ada lagi, monggo. Jadi dalam bab puasa ini ada hal yang kita garis bawahi ya. Salah satunya adalah puasa itu tidak sekedar meninggalkan makan minum dan juga meninggalkan jima ya. Tapi yang perlu kita perhatikan juga menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, supaya kita tidak kehilangan pahalanya puasa. Walaupun puasa kita secara syar'i sah, tapi kita tidak akan mendapatkan pahalanya puasa. Salah satunya adalah hendaknya kita meninggalkan rofas dan fusuk. Rofas itu bicara kotor, fusuk itu melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah. Jadi 2 hal ini yang perlu kita perhatikan, yang harus kita jauhi selama kita melaksanakan ibadah puasa. Yang tidak kalah pentingnya juga anggota tubuh yang harus kita jaga adalah lisan kita, mata kita, pendengaran kita, dan juga anggota tubuh yang lain ya. Jadi ada 5 hal yang bisa merusak pahalanya puasa. Yang pertama itu bicara bohong, al-kizbu. Kemudian yang kedua al-ghibah atau menggunjing. Yang ketiga adu domba namimah. Yang ketiga sumpah palsu. Yang kelima melihat dengan syahwat. Jadi ini sebagai kesimpulannya, selama berpuasa hendaknya kita jauhi 5 hal tersebut supaya kita dapat pahalanya puasa, tidak kehilangan pahalanya puasa ya. Sedikit lagi ya, kita lanjutkan supaya ini ada kesinambungan untuk bab yang akan datang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang batasnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani, adapun bagian yang kedua, al-qaulu fi ijtinabil ma'asi, tentang meninggalkan maksiat. I'lam, ketahuilah, annadina sesungguhnya agama syatroni terbagi menjadi dua ajaran pokok dalam Islam ya. Ahaduma, salah satu dari keduanya itu tarkul manahi, meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan-larangan Allah. Wal akharu, adapun yang lain, fi'lut ta'ati, melakukan ibadah ya. Jadi ajaran agama kita Islam ini intinya terbagi menjadi dua hal. Yang pertama tarkul manahi, menjauhi atau meninggalkan maksiat. Wal akharu, bagian yang lain, fi'lu ta'ati, melakukan ibadah. Wa tarkul manahi, adapun meninggalkan maksiat, huwa, adapun meninggalkan maksiat, al asyadu, itu lebih berat. Jadi meninggalkan maksiat itu lebih berat, tidak semua orang bisa, karena di situ ada pengaruh dari nafsu syahwat ya. Karena itu yang harus ditekankan itu adalah meninggalkan larangan dibanding melakukan ibadah. Karena meninggalkan larangan itu kalau kita lakukan, kita langgar, itu akan berdampak lebih berat daripada kita meninggalkan perintah, meninggalkan ibadah. Fa inna ta'ati, maka sesungguhnya ibadah, taat, yakdiru, mampu, alaiha, untuk melakukan ibadah, melakukan taat, kullu ahadin, setiap individu ya. Kalau melakukan ibadah itu rata-rata setiap individu itu mampu melakukannya, beda dibanding meninggalkan maksiat. Wa tarkul syahwati, adapun meninggalkan syahwat, layak adiru, tidak semua orang mampu, alaiha, untuk melakukan tarku syahwat, illa siddiquna, kecuali orang-orang yang benar-benar ketaatannya, kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggalkan larangan itu lebih sulit dibanding kita melakukan ibadah. Dengan kata lain, amar ma'ruf itu semua orang bisa, mengajak kepada kebaikan itu bisa, tetapi nahi mungkar itu lebih sulit dilakukan. Tidak semua orang bisa melakukannya, lebih berat ya. Inilah makanya kita harus mengetahui ini ya. Walidzalika, karena itu, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh, al muhajiru man hajaras su'a, wal mujahidu man jahada hawahu ya. Al muhajiru, adapun yang disebut dengan muhajir, orang yang hijrah, itu man hajara, orang yang meninggalkan, man hajara su'a, orang yang meninggalkan keburukan, perbuatan buruk. Wal mujahidu, adapun yang disebut dengan mujahid, pejuang, itu manjahada hawahu, orang yang memerangi hawa nafsunya. Jadi yang disebut mujahid yang sesungguhnya itu perang melawan hawa nafsu. Sehingga Rasulullah itu dalam sabdanya ketika pulang dari perang Badar, beliau apa katanya? Kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Sampai para sahabat itu bertanya-tanya, perang Badar yang dikatakan, yang menurut mereka itu berat, tapi dibilang kecil oleh Rasulullah, sehingga bertanya-tanya, lalu apalagi perang yang lebih berat ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu memerangi nafsu yang ada di dalam ini, apa ini, lambungmu ya, di balik lambungmu ya. Inilah makanya harus benar-benar, salah satunya itu dengan memperbanyak puasa, itu salah satu cara untuk memerangi hawa nafsu. Jadi seorang yang muhajir dikatakan hijrah itu kalau dia pindah atau keluar, meninggalkan dari perbuatan buruk. Wal mujahid itu adapun yang dikatakan mujahid, pejuang, itu manjahada hawahu, orang yang memerangi hawa nafsunya. Wa lam, ketahuilah, annaka, sesungguhnya engkau, innama ta'sillaha bijawarihika, sesungguhnya ketika engkau melakukan maksiat dengan anggota tubuhmu, wa innama hiya,
Dan sesungguhnya jawarihuka tadi nikmatun merupakan nikmat minallahi dari Allah Ta'ala ngalaika atas engkau yang diberikan kepadamu, wa amanatun dan menjadi amat ladaika bagimu, fasti'anatuka maka penggunaanmu bin nikmatillahi dengan nikmatnya Allah tadi ngala maksiatihi untuk maksiat kepada Allah, ghayatul kufrani menjadi puncak dari kedurhakaan. Jadi kita diberi anggota tubuh ini sebenarnya untuk beribadah, kita gunakan untuk ketaatan, tapi kok kita gunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah yang memberi nikmat berupa anggota tubuh kita, maka itu merupakan pengkhianatan atau kedurhakaan yang besar menurut Allah. Padahal itu semua menjadi amanah. Amanah itu harus dipertanggungjawabkan, harus dijaga sebaik-baiknya. Jadi kita sudah diberi amanah, diberi nikmat berupa anggota tubuh, tapi kita gunakan untuk maksiat kepadanya. Ini merupakan kedurhakaan. Wa khiyanatuka dan pengkhianatanmu fi amanatin di dalam menjaga amanat. Istauda'akaha yang sudah menitipkan pada jawarihuka siapa Allah Ta'ala. Istauda'akaha yang sudah menitipkan pada amanat ya Allahu siapa Allah atas engkau, wayatun tuhyani maka ini akan menjadi puncak dari kejahatan ya. Untuk itu ini marilah sama-sama kita perhatikan betul. Kalau tidak melakukan maksiat itu kita berpikir kembali ya. Kita sudah diberi nikmat anggota tubuh, terutama kaki kita, tangan kita, mata kita gunakan untuk maksiat. Ini akan menjadi puncak pengkhianatan kita dan juga puncak kedurhakaan kita, kejahatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana rasa syukur kita, padahal Allah menciptakan kita itu apa? Illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti atau beribadah kepadaku. Wallahu a'lam bishawab. Untuk masalah ini nanti kita bahas berikutnya kalau ada yang perlu ditanyakan, mengingat waktunya sudah mepet gitu. Ini marilah sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni istaudiuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.